Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas mengenai soal dan pembahasan soal UP Pedagogik 2023. Semoga video ini bermanfaat untuk semuanya. Selamat menyaksikan. Pada rancangan pembelajaran terdapat contoh kompetensi dasar, yaitu mengidentifikasi jenis, sifat, dan fungsi bahan alam dari tanaman untuk produk karya seni rupa dan kriya, maka rumusan indikator yang bisa dikembangkan guru pada tingkatan kognitif mencipta atau C6 yang tepat adalah A. Mengelompokkan bahan alam dari tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. B. Menyebutkan fungsi tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. C. Menjelaskan sifat tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. D. Membedakan sifat tanaman pandan dengan tanaman suji untuk produk karya seni rupa. Dan E. Membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. Di sini ada kata kuncinya itu tingkatan kognitif mencipta atau C6. Kalau mencipta berarti kita cari kata kerja yang mencipta itu adalah membuat. Berarti jawabannya adalah E. Membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. Soal selanjutnya, pada sebuah rancangan pembelajaran atau RPP, tertulis contoh rumusan indikator kompetensi, yaitu menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Jika seorang pendidik akan menyusun menjadi tujuan pembelajaran, maka rumusan yang tepat adalah A. Setelah melaksanakan proses pembelajaran melalui praktik, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output. B. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan mengenali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. C. Siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output secara benar. D. Menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras, komponen input, proses, dan output tanpa melihat catatan. E. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan mengenali informasi melalui diskusi, materi kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar tanpa melihat catatan. Di sini, untuk membuat indikator kompetensi, kita harus ingat ada rumusnya, yaitu untuk membuat tujuan pembelajaran dengan A, B, C, D. Audience, behavior, condition, dan degree. Yang betul itu adalah, yang memenuhi syarat A, B, C, D adalah jawaban yang B. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan mengenali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. Ada audionnya, kemudian ada behavior, ada kondisi, dan degree. Jadi yang tepat adalah B. Soal selanjutnya, pada saat menyusun perencanaan pembelajaran pokok materi tentang unggas, seorang guru merumuskan tujuan pembelajaran agar siswa dapat mendefinisikan hewan unggas, mengelompokkan dan membedakan jenis-jenis unggas. Adapun pilihan strategi pembelajaran untuk menjelaskan materi kepada siswa tersebut yaitu strategi pembelajaran deduktif. Mendasarkan tujuan dan strategi pembelajaran tersebut mencerminkan ragam pengetahuan yang jenisnya. Di sini ada kata kuncinya itu untuk mendefinisikan hewan unggas, kemudian mengelompokkan, kemudian membedakan jenis unggas. Berarti ini merupakan konsep, ya, pengetahuan konsep. Oke, jawabannya adalah D. Pertanyaan selanjutnya, perencanaan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan peserta didik secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari, sehingga mendorong peserta didik dapat menerapkan dalam kehidupan mereka.
pilihan strategi pembelajaran yang tepat yaitu A. Kooperatif, B. Inquiry, C. Problem solving, D. Discovery, E. Kontekstual. Di sini ada kata kuncinya yaitu dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari. Ini lebih ke kontekstual. Jadi jawabannya E. Kontekstual. Jadi lebih dengan kehidupan nyata atau situasi kehidupan sehari-hari. Pertanyaan selanjutnya, saat merancang pembelajaran, seorang guru ingin menyederhanakan konsep, prinsip, atau hukum yang kompleks sehingga dapat memperjelas penyajian pesan secara tertulis. Media apa yang paling tepat dipilih oleh guru tersebut? A. Bagan, B. HP atau alat permainan edukatif, C. Flipchart, D. Foto, E. Gambar. Ini untuk menyederhanakan konsep atau prinsip ataupun hukum yang sangat kompleks ataupun sangat banyak materinya, kita perlu membuat bagan. Ya, jadi jawabannya yang A. Oke, pertanyaan selanjutnya. Seorang guru merancang evaluasi dengan mendasarkan pada indikator dan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan di RPP. Evaluasi tersebut dimaksudkan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Maka jenis evaluasi yang tepat dipilih oleh guru adalah A. Evaluasi formatif, B. sumatif, C. Evaluasi selektif, D. Evaluasi diagnostik, evaluasi penempatan. Di sini ada kata kunci. Kuncinya itu mendasarkan pada indikator dan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan di RPP. Jadi ini evaluasinya setelah selesai pada pembelajaran satu indikator ataupun beberapa indikator ataupun beberapa tujuan pelajaran, langsung melaksanakan evaluasi atau subbab kalau kita ya. Ini berarti lebih tepatnya jawabannya adalah evaluasi sumatif. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, seorang guru mencari materi dan media dari internet saat menyusun rencana pembelajaran RPP. Materi dan media tersebut akan disampaikan pada proses pembelajaran dengan maksud agar siswa tidak mengalami kesulitan memahami pembelajaran. Langkah apa yang harus dilakukan oleh seorang guru saat memilih materi pembelajaran? A. Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. B. Menganalisis potensi peserta didik, relevansi dengan karakteristik daerah dan struktur keilmuan. C. Menyesuaikan dengan tingkat pembelajaran fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. D. Melihat kebermanfaatan bagi peserta didik, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran. E. Relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan, alat dan sumber bahan, dan alokasi waktu. Yang tepat dalam langkah-langkah yang harus dilakukan seorang guru dalam memilih materi yaitu dengan mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Nah, dengan melihat itu, kita bisa memilih materi pelajaran yang tepat yang akan disampaikan kepada guru. Oke, pertanyaan selanjutnya. Dengan mencermati silabus, seorang guru akan merancang pelaksanaan pembelajaran atau RPP sebagaimana yang tertuang dalam Permendikbud RI nomor 22 tahun 2016. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP mencakup sekurang-kurangnya kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, materi ajar, model pembelajaran, metode pembelajaran, strategi pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. B. Identitas mata pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, materi ajar, model pembelajaran, metode pengajaran, sumber belajar, penilaian hasil belajar, dan bobot penilaian hasil belajar. C. Standar kompetensi, kompetensi dasar, metode pengajaran, media pembelajaran,
sumber belajar, langkah pembelajaran, tes hasil belajar, dan kunci jawaban tes. D. Identitas mata pelajaran, tujuan pembelajaran, materi ajar, model pembelajaran, media, sumber belajar, langkah pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. E. Identitas sekolah, identitas mata pelajaran, tujuan pembelajaran, materi ajar, media, sumber belajar, langkah pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Yang tepat itu adalah yang E. Itu ada identitas mata pelajaran, tujuan pembelajaran, materi ajar, media, sumber belajar, langkah pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Itu sesuai dengan Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Pertanyaan selanjutnya, seorang guru senior mengajar siswanya dengan metode diskusi dengan menggunakan media gambar yang sudah berlangsung dari tahun ke tahun. Pada awal semester baru tahun 2019, siswa di kelas tersebut diketahui 7% memiliki preferensi belajar kinestetik sehingga mereka tidak fokus saat pembelajaran dan diskusi berlangsung. Siswa lebih senang jika mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Dari kasus tersebut, strategi pembelajaran yang paling tepat yang dipilih adalah A. Kooperatif, B. Project Based Learning, C. Kontekstual, D. Inquiry, E. Discovery. Di sini ada kata kunci referensi belajar kinestetik. Ya, kinestetik berarti saat pembelajaran dan diskusi berlangsung, senang mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Biasanya ini lebih ke project based learning. Jadi, project itu membuat sesuatu sehingga siswa itu bisa melakukan atau tugas tertentu sehingga mereka bisa mengeksplor dan belajar secara kinestetik. Ya, project based learning itu yang paling tepat untuk kasus siswa tersebut. Pertanyaan selanjutnya, di sekolah seorang guru menuliskan beberapa aturan seperti dilarang menginjak rumput dan mencoret meja. Hal ini merupakan pembiasaan kepada peserta didik agar berkembang kecerdasan, A. Naturalis, B. Kinestetik, C. Visual spasial, D. Verbal linguistik, E. Logis matematik. Yang tepat di sini pada kata kunci dilarang menginjak rumput dan mencoret-coret meja. Ini ada hubungannya dengan alam. Ini lebih pada berkembangnya kecerdasan naturalis. Ya. Oke, selanjutnya seorang guru ingin mengetahui kemampuan siswa dalam mengatur dan mengelola perbedaan pendapat ketika dilakukan diskusi kelompok. Guru tersebut membuat lembar daftar checklist dalam bentuk skala yang harus diisikan oleh siswa untuk menilai teman sekelompoknya. Jenis penilaian otentik holistik yang dapat dipilih oleh guru tersebut yaitu A. Penilaian kinerja, B. Penilaian proyek, C. Penilaian portofolio, D. Pertanyaan terbuka, E. Penilaian diri. Ini ada kata kuncinya membuat lembar daftar checklist untuk menilai teman sekelompoknya. Jadi lebih kepada penilaian kerja dari temannya. Ini yang paling cocok. Pertanyaan selanjutnya, jika guru memberikan penugasan kepada siswa yang bertujuan untuk mengukur kemampuan dalam menghasilkan karya tertentu dan dilakukan secara berkelompok, maka jenis penilaian otentik yang tepat adalah A. Penilaian kinerja, B. Penilaian portofolio, C. Penilaian proyek, D. Penilaian jurnal, E. Penilaian diri. Dari kata kunci menghasilkan karya tertentu, mengukur kemampuan menghasilkan karya tertentu yaitu penilaian proyek. Jadi kalau dengan proyek biasanya menghasilkan karya tertentu dari proyek. Mungkin untuk video kali ini sesi pertama dari soal dan pembahasan pedagogik cukup sampai sini. Kita lanjutkan pada sesi kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.